Bab 909. Bagaimana dengan kami? Kami juga. Kalian pulang saja. Carlos tidak berharap Charles dan Carla nyaman tinggal karena terharu saat itu. Sebenarnya di dalam hatinya, ia juga merasakan aura bahaya dari pamannya yang misterius itu. Jadi, aku berharap mereka berdua bisa kembali ke sisi papi. Dengan begitu, mereka akan lebih aman. Tapi, aku tidak rela berpisah dengan mami. Carla mengerucutkan bibirnya. Air matanya mulai mengalir keluar. Anak bodoh. Kita tinggal begitu dekat. Jika kalian merindukan mami, kapanpun bisa datang mencari mami. Tracy mencium wajah Carla. Jika mami rindu kami, mami juga boleh ke villa sisi selatan mencari kami. Charles tidak melupakan misi mereka. Membujuk mami pulang. Oke, Tracy menganggukkan kepala sambil tersenyum. Kalau begitu, mari berjanji. Carla lekas mengulurkan tangan yang mungil, ingin mengaitkan dengan jari kelingking Tracy. Setelah kedua kelingking mereka terkait, Tracy menyampaikan pesan kepada mereka. Kalian menyimpan nomor mami di dalam jam ponsel kalian. Ada apa-apa telepon mami? Iya, anak-anak ikas menyimpan nomor ponsel Tracy. Roxy juga pulang bersama kalian. Jika terjadi sesuatu, Roxy juga dapat memberi kabar pada kami. Carlos menyerahkan Roxy kepada Carla. Oke, Tracy mengantarkan Charles dan Carla ke mobil Ryan. Lily dan para perawat juga ikut pulang ke rumah Wallace. Ryan berkata dengan hormat, Nona Tracy, Anda tenang saja. Aku pasti akan menjaga Tuan Muda dan Tuan Putri dengan baik. Jika Anda merindukan mereka, bisa pulang ke rumah kapanpun. Ini adalah pesan dari Tuan Daniel. Pulang ke rumah. Kata ini digunakan dengan sangat baik. Hati Tracy agak tersentuh. Ia berpikir, ia dulu mungkin tinggal di villa sisi selatan. Seharusnya di sana ada banyak memori yang indah. Sudahlah, pergilah. Walaupun hatinya terasa terharu, tetapi ekspresi luar Tracy tetap dingin. Ryan dan yang lainnya memberi hormat kepadanya, lalu naik mobil dan pergi. Charles dan Carla membuka jendela mobil, sambil menggendong Roxy, berkata kepada Tracy dengan tak rela, Mami, sampai jumpa. Kak Carlos, sampai jumpa. Tracy menggandeng Carlos dan melambaikan tangan kepada mereka. Ketika melihat mobil Wallace pergi, hati Tracy agak kecewa. Tapi ketika matanya menatap Carlos yang berada di dekatnya, dia merasa sedikit terhibur. Hanya saja, di dalam hati ada rasa bersalah. Carlos, kamu tidak akan kesepian tinggal bersama Mami. Karena Charles, Carla dan Roxy tidak ada. Tidak akan. Carlos menggeleng-gelengkan kepala dan berkata seperti orang dewasa. Aku memang tidak menyukai keramaian. Dulu, aku juga selalu menghabiskan banyak waktu berada di kamar sendirian, membaca buku dan main tablet. Jika kamu bosan, katakan pada Mami. Tracy berjongkok dan berkata dengan lembut, Mami akan membawamu mencari Charles dan Carla. Kita keluar main bersama. Oke, Carlos menganggukkan kepala. Mami, ayo pulang. Iya, Tracy menggandeng tangan Carlos menuju mobil. Mobil Rolls-Royce perak melesat ke Bukit Haruna. Di saat ini, matahari sedang terbenam. Pemandangan sore itu seperti lukisan. Tracy dapat melihat mobil Wallace di depan melalui jendela mobil. Ketika teringat anak-anak, hatinya sangat ruwet. Ia menginginkan anak-anak tetap di sisinya. Tetapi mereka telah terbiasa dengan kehidupan keluarga Wallace. Jika ia berhasil merebut kembali mereka dengan paksa, apakah mereka akan menyalahkannya? Tracy menarik kembali pandangannya dan melihat Carlos yang tertidur di sampingnya. Ujung bibir Tracy terangkat. Lebih baik berjalan seadanya saja. Mungkin saja, di dalam hati anak-anak sudah ada pilihan. Ryan mengantarkan anak-anak pulang. Ia berpesan kepada Lily untuk menjaga mereka, lalu mengutus beberapa bawahan untuk melindungi anak-anak di rumah. Kemudian, ia buru-buru mencari Daniel. Lily mengecek suhu tubuh Charles dan Carla. Suhu tubuh Charles sudah turun. Tetapi Carla mulai demam lagi. Selain itu wajah mungilnya memucat. Ia selalu memegang perutnya dan mengeluh tidak nyaman. Lily baru saja ingin memeriksanya. Tetapi Carla tiba-tiba muntah. Bab 910. Sejak kecil, tubuh Carla tidak terlalu baik. Apalagi ususnya lemah dan punya pembengkakan kelenjar getah bening. Tetapi jenis penyakit ini biasanya sangat lumrah. Banyak anak-anak juga memilikinya.
Ini bukan penyakit besar, hanya perlu memerhatikan makanan. Setiap kali serangan terjadi, Carla akan mengalami sakit perut yang tak tertahankan. Dalam keadaan parah, ia akan demam dan muntah-muntah. Semalam Carla memang demam dan juga muntah-muntah. Lily mengira masalah semalam belum terselesaikan. Ia ikhlas memberi Carla obat. Carla sudah agak baikan, namun dengan cepat, ia muntah lagi. Kali ini, seluruh makanan dalam lambungnya dimuntahkan keluar dan diakhiri dengan muntahan air. Carla sangat menderita. Wajahnya memucat dan tubuhnya lemas. Tak henti-hentinya menangis di atas ranjang. Lily melihat obatnya tak berhasil. Ia lekas menelepon Ryan meminta Carla harus segera dibawa ke rumah sakit. Ryan ikhlas memberitahu Thomas untuk membawa mereka ke rumah sakit. Lily dan Thomas buru-buru membawa Carla ke rumah sakit, melakukan pemeriksaan ulang. Hasil pemeriksaan kali ini, ada yang salah dengan indeks darah Carla. Mungkin salah makan, jadi menyebabkan infeksi usus akut. Lily ikhlas memberi Carla infus. Charles menjaganya dari samping. Ia sangat cemas ketika melihat adiknya sakit seperti ini. Awalnya, Lily cemas akan terjadi infeksi silang, jadi meminta Charles pulang istirahat. Charles tidak mendengarkannya, bersikeras ingin menemani Carla. Ia bilang, Carlos tidak ada, ia sebagai kakak harus melindungi adik dengan baik. Pukul 10 malam, Daniel buru-buru ke rumah sakit. Carla terbaring di ranjang dengan lemah. Plester demam memenuhi keningnya. Punggung tangannya disuntik dengan jarum infus. Daniel sangat sedih melihatnya. Ia buru-buru mendekat. Papi, Charles langsung menerjang ke dalam pelukan Daniel begitu melihatnya. Ia berbicara dengan suara serak. Cepat lihat Carla. Carla kasihan sekali. Tidak apa-apa. Hanya infeksi usus. Carla akan segera membaik. Daniel menghibur Charles dengan lembut. Lalu ia mendekat ke sisi ranjang. Ia menyentuh kening Carla. Demamnya tinggi sekali. Ia bertanya dengan marah. Ada apa ini? Kenapa masih demam tinggi? Masalah Carla benar-benar aneh. Aku sudah memanggil beberapa dokter spesialis kemari untuk sama-sama mendiagnosis. Hari ini, Lily menemukan kesulitan besar. Ia jarang sekali bertemu dengan masalah seperti ini. Ia sudah memberikan beberapa pemeriksaan kepada Carla, tetap tidak menemukan keanehan lain. Secara logika, seharusnya pengobatan seperti ini segera menurunkan demamnya. Tetapi demam Carla sama sekali tidak turun. Jangan bicara omong kosong. Aku ingin hasil. Daniel sibuk seharian hingga sekarang. Ia belum minum seteguk pun. Awalnya, ia sangat kelelahan. Ketika melihat anak sakit menjadi seperti ini, ia semakin marah besar. Maaf, Tuan Daniel, Lily berkata dengan panik. Saya ikhlas berdiskusi dengan beberapa dokter spesialis lainnya dan memberikan metode pengobatan yang baru. Cepat pergi. Daniel menahan amarahnya. Baik, Lily buru-buru pergi. Thomas dan Ryan juga sangat cemas ketika melihat Carla seperti ini. Di saat ini, Sanjaya tiba-tiba menelepon. Ia bertanya kapan Daniel dapat membawa anak-anak menjenguk Tuan Besar. Hari ini Tuan Besar menatap pintu kamar dengan penuh harap. Ia sudah menunggu seharian. Anak-anak belum ke sana. Tuan Besar tidak ingin makan dan minum. Ia benar-benar tak bersemangat. Sanjaya takut ia tidak ada tekad hidup dan tak bisa bertahan hidup lebih lama. Ketika mendengar ucapan ini, Daniel benar-benar lelah. Ia mengangkat tangan memegang keningnya dan menarik napas dalam-dalam. Ia bicara dengan suara rendah. Aku masih sibuk di luar. Aku akan meminta Ryan membawa Charles ke sana dulu. Carlos dan Carla, Sanjaya berfirasat buruk. Tidak terjadi sesuatu kan? Tidak, Daniel lekas berkata. Carlos sudah tidur. Carla agak flu. Charles lebih bersemangat. Jadi dia dulu yang pergi menjenguk kakek. Boleh juga. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu di bawah. Sanjaya tak berani banyak bertanya. Iya, setelah menutup telepon. Daniel menarik tangan Charles dan berkata, Charles, kakek buyut sangat rindu pada kalian. Tapi Carlos tidak ada. Carla juga sakit. Sekarang hanya kamu yang bisa membantu Papi menyelesaikan tugas ini. Bab 911. Papi tenang saja. Charles pasti dapat melakukan dengan baik. Wajah Charles sangat yakin. Ia menganggap hal ini adalah sebuah misi besar. Anak baik, Daniel mengelus kepalanya. Lalu memakaikan jaket padanya.
Ketika bertemu kakek buyut, bilang Carlos ketiduran karena kelelahan membantu perangkat lunak papi. Carla agak flu. Papi khawatir ia akan menyebarkan virus ke rumah sakit, jadi tidak mengizinkannya pergi. Paham, paham. Charles mengangguk-anggukkan kepala. Aku sudah ingat. Papi tenang saja. Di luar agak dingin. Kenakan jaket dengan baik. Setelah masuk rumah sakit, harus tetap memakai masker. Daniel mencubit pipinya dan berkata dengan lembut. Sudah, pergilah. Iya, Charles memeluk Daniel. Papi jangan cemas. Carla pasti sembuh. Jika papi mengantuk, tidurlah sebentar. Jangan kelelahan. Daniel sangat terharu ketika mendengar ucapannya. Ia selalu mengira Charles anak yang cuek. Sekarang ia baru tahu. Ternyata anak ini juga punya sisi hangat. Ryan membawa Charles pergi. Lily dan para dokter spesialis buru-buru kemari dan bersiap memberikan metode pengobatan baru untuk Carla. Daniel menjaga dari samping, memperhatikan seluruh proses. Para dokter agak gugup. Mereka takut membuat kesalahan. Di bawah perawatan komprehensif itu, suhu tubuh Carla akhirnya mereda. Semuanya menghela napas dengan lega. Kerutan di kening Daniel juga mulai melonggar. Ia hendak pulang mandi, mengganti baju dan pergi ke kantor sebentar. Tetapi, saat kakinya baru saja melangkah keluar, perawat di belakangnya mulai menjerit tragis. Astaga, Dokter Lily. Daniel lekas berbalik menuju kamar pasien. Carla mulai muntah dan sekujur tubuhnya kejang-kejang. Carla. Daniel lekas memeluk Carla dan berteriak keras. Lily, Lily. Lily buru-buru berlari masuk bersama dokter spesialis lain. Mereka juga terkejut ketika melihat Carla seperti itu. Tuan Daniel, biarkan Carla dulu. Biar kami obati dia. Lily mengucapkan dengan tergesa-gesa. Jika terjadi sesuatu dengan putriku, kalian semua mati. Daniel sudah berada di puncak amarah. Beberapa dokter spesialis itu ketakutan hingga sekujur tubuh gemetar. Salah satu dokter wanita ketakutan hingga tersungkur ke lantai. Baik-baik. Anda jangan marah. Biarkan kami mengobati Carla dulu. Lily sangat panik. Tetapi dia membujuk Daniel dengan sabar. Daniel melepaskan Carla, lalu menyerahkannya ke mereka. Ia berdiri di samping melihat mereka menyuntik Carla. Terlihat sangat kasihan kedua punggung tangannya penuh dengan jarum infus. Sudah tak ada tempat untuk disuntik lagi. Terpaksa disuntik di bagian kening. Mata Daniel penuh dengan urat merah. Kedua tangannya mengepal erat dan tubuhnya bergetar hebat. Walaupun dulu Carla sering sakit, tetapi ia tidak pernah sakit separah ini. Ia tidak berani membayangkan jika sungguh terjadi sesuatu dengan Carla. Maka ia lekas bawa ke ruang ICU, ucap seorang dokter dengan buru-buru. Ketika mendengar kalimat ini, Daniel membelalakkan mata dengan lebar, seluruh tubuhnya gemetar. Ia melambaikan tinjunya ke depan. Apa kamu bilang? Tuan Daniel, Thomas menariknya dengan kuat. Tenangkan dirimu, Tuan Daniel. Sekarang Carla harus diantar ke ruang ICU. Demi anak. Lily berkata sambil menangis. Jika terjadi sesuatu dengan Carla, aku akan meminta maaf menggunakan nyawaku. Tapi sekarang aku memohon kepada Anda untuk percaya pada kami. Cepat bawa. Di saat ini, terdengar suara orang tua. Sanjaya menggandeng Charles buru-buru berjalan masuk. Ia merasa ada yang tak beres. Jadi ia membujuk Charles untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Kemudian dengan buru-buru ia ke rumah sakit kasih untuk melihat keadaan. Tak disangka akan seserius ini. Carla. Charles terkejut dan terus menangis. Tetapi ia tidak berani menangis kencang. Takut akan menakuti Carla. Jadi ia berusaha mengendalikannya. Tubuh kecilnya terus gemetar. Pergi. Ryan memberi kode mata. Lily dan para dokter segera mendorong Carla keluar. Kali ini, Daniel sungguh akan runtuh. Satu tinjunya mendarat di dinding. Bam! Seluruh kamar itu bergoyang seperti sedang gempa. Bab 912. Sebelumnya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Sanjaya mengernyitkan kening dan bertanya kepada Ryan. Kamu sudah tanya Bibi Riana? Semalam anak makan apa? Ini. Ryan ragu-ragu sejenak. Lalu ia berkata dengan nada rendah. Sejak lusa malam, anak-anak berada di tempat Nona Tracy. Tadi baru saja dijemput kembali. Pulang ke rumah tidak makan apa-apa. Bahkan minum seteguk air saja tidak sempat. Carla sudah mulai demam dan muntah.
Jadi, apa salah makan di sana? Sanjaya menatap Daniel dan mengingatkan dengan logis. Apa kamu tidak ingin menyelidikinya? Ketika mendengar ucapan ini, tatapan Daniel tiba-tiba berubah. Jangan-jangan Lorenzo ahli menggunakan racun. Selain itu, ia dapat menggunakannya secara diam-diam. Orang-orang yang mengenalinya tahu tentang keahliannya. Jangan-jangan sungguh. Charles, beritahu kakek Sanjaya. 2 hari ini, kalian makan apa? Sanjaya membungkukkan pinggang memegang pundak Charles. Ia bertanya dengan lembut. Kami tidak makan apa-apa di tempat Mami. Hanya minum air. Charles mengingat ulang dengan cermat. Malam itu, kami sakit ketika tiba di rumah Mami. Jadi Mami memanggil dokter untuk memeriksa kami. Karena demam kami masih tidak turun dan ada muntah-muntah. Jadi kami hanya minum air. Lalu, kami diantarkan ke rumah sakit. Di sana makan bubur sayur. Lalu demam turun dan kami pulang. Ketika pulang dan bertemu paman, kami semua takut padanya. Jadi, Mami membawa kami makan di luar. Kemudian, restoran Laut Biru menyiapkan banyak makanan enak. Tetapi karena kami sangat ingin makan pangsit buatan Mami, jadi kami menahan diri tidak memakan yang lain. Oh ya, kami menunggu sangat lama dan kelaparan. Jadi aku dan Carla makan sepotong kue. Tapi kami makan kue yang sama persis. Dan aku baik-baik saja. Segera ke restoran Laut Biru. Daniel lekas memerintah. Periksa keseluruhan. Baiklah, Thomas lekas membawa pengawal lain pergi menyelidiki. Tuan muda, Sanjaya menepuk bahu Daniel dan mengingatkan dengan lembut. Di saat seperti ini, harus lebih tenang. Anak-anak adalah darah dagingmu. Jika terjadi sesuatu dengan mereka dan kamu kehilangan kendali, musuh akan mampu menangkap kelemahanmu ini. Jadi kamu harus menenangkan diri. Musuh, tatapan Daniel berubah menjadi dingin dalam sekejap. Ia berteriak marah sambil menggertakkan gigi. Jika dia berani meracuni anakku, aku tidak akan pernah melepaskannya. Tenangkan dirimu. Selidiki dengan jelas dulu. Sanjaya ikhlas menenangkannya. Sekarang masih prediksi. Tidak boleh bertindak gegabah. Papi, kakek Sanjaya, kalian sedang membicarakan apa? Charles tidak paham. Ia hanya merasa sangat gugup dan sangat takut. Ia tidak pernah melihat papi yang seperti ini. Seolah seperti binatang buas yang akan menerkam orang. Charles agak takut. Oh, ya, tiba-tiba teringat sesuatu. Carlos masih berada di rumah Mor. Jika La tidak berani membayangkan. Ia lekas mengeluarkan ponsel menelpon Tracy. Namun telepon tak tersambung. Ia lekas berjongkok dan berkata kepada Charles. Charles, telepon Carlos. Oh, Charles lekas menggunakan jam telepon menelepon Carlos. Namun jam tangan Carlos sedang tidak aktif. Jaga anak-anak. Daniel langsung melesat pergi seperti angin setelah berbicara. Tuan-tuan, Sanjaya panik. Cepat kejar. Baik, Rian lekas mengikuti Daniel. Papi, Charles ketakutan. Ia menarik celana Sanjaya dan bertanya sambil menangis. Kakek Sanjaya, aku takut sekali. Papi kenapa? Tidak apa. Tidak apa. Sanjaya lekas menghiburnya. Tidak akan kenapa-kenapa. Papi hanya pergi menjemput Carlos. Ia cemas Carlos salah makan di sana dan jatuh sakit. Charles tidak paham. Tetapi alangkah baiknya Carlos pulang. Karena setiap terjadi sesuatu, Carlos lebih banyak ide daripada dirinya. Carlos tidak ada. Ia sendiri tak mampu melindungi Carla dan tidak bisa menenangkan papi. Aku cemas dan takut sekali. Bab 913. Di saat ini, di villa sisi utara, semalam Tracy tidak tidur nyenyak, tetapi ia tetap bangun pagi-pagi sekali dan menyiapkan sarapan. Ini semua agar Carlos dapat memakan pangsit buatannya ketika bangun nanti. Selamat pagi, Tuan. Tracy baru saja meletakkan pangsit di atas meja makan. Kemudian ia mendengar suara sapaan penuh hormat. Ia menoleh kepala melihat. Lorenzo dengan baju putih kembali dari latihan pagi di luar. Rambut dan pundaknya dibasahi embun pagi. Tetap tak menutup aura elegannya. Mata panjang dan sipit yang begitu dingin membuat orang berjaga jarak darinya. Tetapi begitu tersenyum malah membuat orang terpesona. Bibir yang agak tipis itu terkesan dingin dan kesepian. Tetapi ketika ujung bibirnya terangkat, senyuman itu malah membuat orang terkagum-kagum. Ini adalah orang setengah iblis setengah malaikat.
Kadang-kadang mirip malaikat, kadang-kadang mirip iblis. Membuat orang segan dan juga takut. Kakak pagi, Tracy menyapanya sambil tersenyum. Ayo, coba cicip pangsit buatanku. Setelah menjadi ibu memang berbeda. Lorenzo memandang pangsit hangat di atas meja. Ia menyunggingkan senyuman. Tatapan matanya juga menjadi lebih hangat. Dulu, Bibi juga suka membuat pangsit untukku. Benarkah? Tracy sangat terkejut. Lorenzo jarang bicara. Komunikasi yang dilakukan biasanya mengajari dan membimbing Tracy. Sangat jarang membicarakan masalah keluarganya, terutama membicarakan ibunya. Setiap kali membicarakan Bellamore, Lorenzo akan berubah menjadi hangat dan lembut. Hanya di saat seperti itu, Tracy baru merasakan ia adalah kakak sesungguhnya. Iya, Lorenzo mendekat perlahan-lahan dan mau tak mau tersenyum ketika melihat pangsit itu. Pangsit buatanmu ini jelek sekali. Pangsit buatan Bibi sangat cantik. Hahaha, Tracy tertawa malu. Kemarin aku baru belajar. Kulit pangsit ini diulen olehku sendiri. Ia mengambil pangsit dan meletakkan dalam piring. Ayo cicip. Lorenzo duduk dengan anggun. Ia mengambil sumpit dan mencicipi pangsit. Pangsitmu ini jauh sekali dari buatan Bibi, ucapnya sambil menggelengkan kepala. Begitukah? Tracy agak tak berdaya. Tapi, rasanya enak kok. Lorenzo makan sepotong pangsit dan memesan kepada Tracy. Terus berjuang. Iya. Tracy lekas menganggukkan kepala. Lorenzo meletakkan sumpit dan hendak naik ke lantai atas. Ketika ia berdiri, ia menyadari Carlos cilik sedang memandangnya dari lantai atas. Tatapannya tidak sewaspada sebelumnya. Sudah berubah menjadi lebih lembut. Selamat pagi paman. Carlos menyapanya dulu. Pagi. Anak cilik Lorenzo tersenyum. Lalu berbalik badan pergi ke taman belakang. Suasana hati tuan hari ini sangat bagus, bisik Paula. Iya, Naomi agak bersemangat. Rasanya hari ini tuan sangat lembut. Kakak memang orang yang hangat kok. Tracy memelototi mereka dan memperingatkan dengan kejam. Berhenti bicara di belakangnya, hati-hati lidah kalian akan dipotong olehnya. Kedua orang lekas menutup mulut. Carlos, cepat kemari. Mami buat makanan enak untukmu. Tracy menoleh dan memandang Carlos sambil tersenyum seri. Pangsit. Carlos mendekat dengan langkah kaki yang besar. Mami pasti bangun pagi sekali. Mami pukul 5 sudah bangun. Tracy menarik kursi keluar dan mendudukkan Carlos di atas kursi. Tak lupa memberikannya sumpit. Kedepannya, Mami akan buat sarapan untukmu setiap hari. Cepat coba. Enak tidak? Iya. Terima kasih Mami. Carlos sangat terharu. Ia lekas mengambil sumpit dan memakan pangsit dengan lahap. Pelan-pelan. Jangan buru-buru. Nanti tersedak. Tracy memandang Carlos sambil tersenyum. Ketika melihat anaknya sendiri makan buatannya, hatinya merasa sangat bahagia dan sangat puas. Mami, jam telepon aku habis baterai. Kabel cas ada di rumah sana. Carlos minum seteguk sup dan lanjut berkata. Dan juga, tabletku serta beberapa dokumen penelitian ada di rumah. Aku ingin pulang mengambilnya dulu. Boleh. Tracy melirik jam tangan. Mami pukul 12 siang mau keluar. Sekarang masih sempat. Nanti Mami temani kamu ambil. Sekalian antar pangsit untuk Charles dan Carla. Iya, jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.